أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah teman-teman semua, tadi saya barusan hafalan surat apa? Al-Lail, surat Al-Lail. Pelajaran penting dari surat ini adalah ya, ini surat Makkiyah ya, yang serem kalau surat Makkah ya memang masih di Mekah, jadi banyak sekali tema-temanya, tema-tema apa ya, tema-tema tentang apa, pembebasan, tema-tema tentang keadilan sosial, tentang kepedulian begitu, tema-tema ancaman kepada orang-orang kafir yang bakhil, yang menentang Allah ya, mereka diancam dengan neraka, dan sebaliknya kepada orang-orang yang beriman dan gemar berderma, mereka akan mereka diberi kabar gembira tentang pahala surga. Nah, menurut saya pribadi ya, saya melihat secara letterlock saja, karena saya belum melihat tafsir yang real di kitab-kitab itu, nanti mungkin lain kali. Tapi poin penting yang mungkin bisa kita ambil ya, itu di situ ada kata-kata Allah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda ya. Usaha kita itu baik dalam apa ya, dalam kehidupan dunia terutama ya, atau mungkin cara kita mencari nafkah di dunia, atau mungkin usaha kita untuk meraih apa itu, meraih kebahagiaan akhirat, itu juga berbeda-beda. Itu bisa didasarkan mungkin seperti itu ya, bahwa usaha kita, cara kita berjalan hidup itu berbeda satu sama lain. Mungkin pekerjaan kita begitu, atau mungkin cara kita mencari nafkah itu berbeda-beda, dan itu juga akan berimplikasi kepada kita juga berbeda-beda dalam hal apa itu, beribadah untuk mempersiapkan apa, mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak begitu. Misalnya saya sebagai ya, abdi negara, barangkali sebagai ASN ya, itu pekerjaan saya, maka barangkali ya akan berdampak Bapak. Cara saya untuk nanti beribadah meraih pahala ganjaran di Allah barangkali ya kurang lebih dekat-dekat juga dengan lingkungan saya begitu. Kalau
misalnya saya berpikiran bahwa pekerjaan saya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak orang lain di masyarakat yang sering saya bina untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, kepada pemerintah begitu. Itu kan juga bagian dari ajakan dakwah. Itu lingkungannya konteksnya saya itu ke sana begitu, karena memang lingkungan saya seperti itu. Nah, tapi poin penting berikutnya bahwa apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, ya, itu kita harus fa'amma man a'dha wattaqa, ya, kita harus banyak memberi, ya, kita harus banyak berderma dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun pekerjaan kita, berapapun penghasilan kita, berapapun nafkah yang kita hasilkan, itu kita jangan lupa untuk tetap memberi, untuk tetap berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat sekitar kita yang mungkin kurang beruntung, yang membutuhkan begitu, ya. Itu seperti itu prinsipnya. Apapun pekerjaan kita adalah tetap punya kepedulian kepada orang lain. A'dha wa taqwa. Karena dengan kita memberi, ya, dengan kita berderma kepada orang lain yang membutuhkan, maka itu akan menjadi wasilah Allah akan memudahkan urusan kita, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan urusan kita, baik untuk kepentingan dunia kita maupun kepentingan akhirat kita, begitu, ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bakhil, ya, dan apalagi juga tidak percaya dengan ganjaran kebaikan, dengan akhirat, dengan balasan dari Allah SWT, ya, kita bakhil, amma man bakhila wastaghna, apalagi merasa kita tuh kaya, merasa kita tidak butuh siapapun begitu, merasa kita bahwa kita berusaha, kita mendapatkan sesuatu karena usaha kita sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, campur tangan Allah begitu, campur tangan Tuhan. Nah, itu sebagai konsekuensi nanti Allah akan mudahkan kita, ya, akan mudahkan kita, akan gampangkan kita untuk menemui kesulitan. Fasanuyassiruhu lil usra. Dan nanti ketika kita kembali kepada Allah, orang yang bakhil tadi kembali kepada Allah, apa yang dia bakhilkan, harta yang dia bakhilkan tidak akan berguna apapun bagi kematiannya, bagi hidupnya di alam berikutnya begitu. Tidak akan berpengaruh apa-apa untuk dia, karena harta yang dia tinggalkan malah mungkin menjadi rebutan anak cucu barangkali, nauzubillah, ya toh. Jadi milik orang lain, bukan milik kita. Untuk apa kita bakhil dengan harta kita sendiri, ya, begitu. Dan poin penting berikutnya di surat Al-Lail ini adalah bahwasanya orang yang gemar berderma, ya toh, akan dijauhkan dari api neraka. Wasayujannabuhal atqa. Orang yang gemar berderma, gemar memberi, yang takwa kepada Allah, akan dijauhkan dari api neraka. Dan sebaliknya orang-orang yang bakhil, yang mendustakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Fa'anzartukum naron talazza. Kami sungguh
memperingatkan kepada kalian semua tentang api yang menyala-nyala, dan tidak akan masuki api yang menyala-nyala tersebut kecuali orang-orang yang mendustakan agama, orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang gemar berderma, ya toh, alladzi yu'ti malahu yatazakka, dia itu berderma, memberi untuk menyucikan dirinya, menyucikan hartanya, menyucikan dirinya itu dengan berderma, ya toh, dan dia tidak mengharap apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan pasti Allah akan meridhoinya. Allah pasti akan meridhoi apa? Keinginan kita, akan meridhoi apa ya? Amal kita untuk apa? Bertobat, untuk menyucikan diri dengan cara berderma tadi. Wala saufa yarda. Itulah pelajaran kita hari ini dari surat Al-Lail yang baru saya hafalkan. Juz amma ini, juz 30 ya, saya hafalnya kan juz 30. Sekian sementara itu dulu, nanti kita lanjut lagi di